Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, welcome to my channel Al Imran Official. Oke, apa kabar sahabatku semua? Jumpa lagi hari ini dengan saya Al Imran Official. Seperti biasa, saya hari ini berbagi informasi sama teman-teman. Di depan saya ini ada beberapa bahan yang pernah saya upload kemarin, yang pernah saya buat di tutorial sebelumnya. Ada ini HCl, ada ini HNO3, dan ada ini air aqua atau air aqua biasa boleh. Oke sahabatku semua, di sini saya mau berbagi sama sahabat-sahabatku semua, men-sharing pengalaman saya buat teman-teman semua, biar teman-teman pada mengerti ya, pada paham. Perhatikan. Nah, jika kemarin saya pergi berlibur sama anak-anak saya, sama istri saya, kebetulan saya jalan-jalan menemukan beberapa perhiasan. Nih perhiasan yang saya temukan ini seperti ini sahabat Nah, kan kalau teman-teman menemukan seperti perhiasan-perhiasan begini, saran saya satu, jangan dibuang ya. Catat baik-baik, jangan dibuang ya. Dikantongi saja, dibawa pulang. Nanti teman-teman bisa mencoba bagaimana mendeteksi apakah perhiasan yang kita temukan di jalan itu atau perhiasan yang kita temukan di tempat-tempat pemandian itu atau emas atau perak ataupun imitasi. Jadi di sini saya berbagi informasi kepada teman-temanku semua bagaimana mengetes bahan-bahan ini. Kalau teman-teman menemukan di jalan itu, nah saya kasih tips sama teman-teman. Alangkah awal yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman pergi ke tempat pemandian atau ke gunung atau di pinggir jalan menemukan batu hitam seperti ini batunya aslinya bulat ya sahabatnya, aslinya bulat. Ini sudah saya potong, warnanya hitam seperti ini. Nanti teman-teman akan menemukan batu seperti ini. Nah, ciri-ciri batu seperti ini, dia hitam pekat atau hitamnya seperti arang. Nah, dia ada dua jenis, ada yang lembek, ada yang keras. Nah, teman-teman cari yang keras. Bagaimana mengetes batu ini lembek atau keras? Cukup gampang sahabatku semua. Cukup gampang. Batu ini sering juga dipakai sama kalau di penggadaian. Kalau ibu-ibu pernah pergi menggadaikan cincin atau ke toko-toko emas, ini ada batu ini. Ini namanya batu untuk uji tes emas. Batu ini gampang sekali kita cari. Batu ini banyak. Kalau dibeli pun ada, cuman kan kalau dibeli kan mahal. Lebih baik saran saya kalau pergi ke tempat pemandian atau ke gunung atau di pinggir jalan, nemukan cari batu ini. Banyak batu ini sebenarnya. Dia sejenis batu sungai. Nah, ini seperti ini ya sahabat ya. Dia bentuknya aslinya bulat. Ini kebetulan sudah saya potong, bagi dua. Lalu saya gosok dengan batu gerinda, jadi sampai rata begini ya. Langkah awal pertama ini dulu yang teman-teman cari ya. Kalau nemu-nemu ini langkah pertama ini. Yang kedua, teman-teman cari beli air keras. Kalau beli air keras, kalau di toko kimia, bang beli air keras ya. Air keras itu banyak sahabatku semua, ada beberapa macam tipe. Jadi saya ajari satu-satu. Ada air keras nih, semua dipanggil namanya air keras, padahal ini namanya HCl. Untuk menguji emas ini ada dua bahan. Yang pertama HCl, yang kedua HNO3 atau disebut juga dengan nitrit. Kalau mau beli di toko kimia namanya nitrit ya. Kalau mau beli air keras ini namanya HCl. Warna HCl ini ada warna putih, ada warna putih kekuning-kuningan. Kalau HNO3 ini warnanya putih. Nah, jikalau teman-teman susah mendapatkan bahan-bahan seperti ini, teman-teman cukup
sahabatku semua, nonton video tutorial saya bagaimana cara membuat air ini. Perhatikan di video tutorial saya sudah upload itu bagaimana cara membuat HCl dan bagaimana membuat HNO3 atau nitrit. Teman-teman, silahkan buka di tutorial video YouTube saya yang tahun 8 bulan yang lalu saya upload itu. Teman-teman bisa belajar di situ bagaimana cara membuat ini simple. Cara membuat air ini simple dan tidak terlalu banyak, tidak terlalu susah, maksudnya terlalu susah ya. Cari saja, kan ini kan sudah saya terangkan nih bagaimana membuat ini. Kalau membuat ini cukup dengan menggunakan air akizur dengan garam, maka akan menjadikan hasilnya HCl. Oke, tanpa panjang lebar, saya melebar ke sana melebar. Jadi saya fokus dulu dengan yang saya temukan kemarin. Nah, waktu saya jalan-jalan sama istri kemarin, saya menemukan ini perhiasan begini. Nah, karena saya itu orangnya suka memperhatikan, jadi perhiasan yang seperti ini tidak saya buang, sahabat. Saya kantongi, saya bawa pulang. Nah, istri saya bertanya, buat apa ngantung itu, Bang? Nah, saya bilang, kamu nggak tahu, ini adalah uang. Dia nggak percaya, sahabat. Kok bilang dari mana uang? Nah, ini saya bongkar rahasia sedikit, sahabat. Oke. Nah, jadi di dalam suatu perhiasan ini, kalau teman-teman nanti juga berjalan juga ada menemukan cincin seperti ini, ada kode di belakang ini. Nah, ini ada kode kalau berupa cincin yang angka awal teman-teman perhatikan dulu, tengok di belakang di sini. Dia kalau emas itu ada kode, sahabat. Nah, kalau emas buatan dari kalau 916 ini buatan dari luar negeri, kode 916K. Kalau ada tulisannya 916K itu emas ya. Perhatikan. Nah, kalau di Sumatera ini, kebetulan saya tinggal di Sumatera. Sumatera itu dia emasnya tidak ada kode 916, yang ada 24K sama emas 700 atau 22K. Oke. Nah, lagi-lagi saya bongkar sedikit tentang perhiasan ini. Kalau juga kita menemukan perhiasan bentuknya seperti ini, warnanya putih, tapi dia tidak mengkilat, warna-warna putih susu lah gitu ya. Nah, itu pun jangan teman-teman buang. Saya kasih tahu, jangan teman-teman buang. Nah, kalau teman-teman buang itu bisa nanti teman-teman rugi sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita jumpa di alam itu kantongi saja, deteksi nanti di rumah. Coba dites bahannya, ini bahan mengandung unsur logam apa, tembaga kah, perak kah, emas putih kah, atau palladium. Oke. Nah, ini ada beberapa perhiasan yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Tanpa basa-basi lagi, sekarang saya tunjukkan langsung, saya praktekkan bagaimana cara mengetes perhiasan yang kita temukan di jalan. Oke. Sekarang saya akan mencoba satu persatu perhiasan yang saya temukan kemarin. Ya, ini saya menemukan kemarin ini ada nih ya, ada sebentuk perhiasan. Ini ada sebentuk perhiasan seperti ini, saya temukan di jalan ini. Nah, kemarin sudah saya timbang ini. Beratnya ini kurang lebih kemarin saya timbang 1,1 gram. Nah, setelah saya prediksi, saya lihat ini ternyata ini emas 24 karat atau sekadar 99% ini emas ya. 99,9% ini emas, yang berarti emas 24 karat. Bagaimana saya mengetahui ini benar-benar emas atau tidak? Nih saya tunjukkan triknya sama teman-teman. Perhatikan. Untuk mengetes emas ini emas atau enggak, kita yang pertama harus menggesekkan perhiasan ini ke batu yang kita buat tadi. Namanya ini batu untuk mengetes emas ya. Nah, seperti ini. Caranya gosokkan kuat-kuat aja, jangan pelan-pelan. Gosokkan kuat-kuat seperti ini. Ini tidak akan berkurang emasnya. Seperti ini ya, perhatikan ya. Ini saya.
Gosok sepanjang begini teman-teman. Begini. Gosok aja kuat-kuat. Biar memastikan ini emas atau bukan. Nah, kalau kasat mata kita kan, ini emas atau bukan ya? Kalau kasat mata kita ragu dia. Padahal sebenarnya ini emas. Bagaimana saya tahu ini emas atau bukan? Sekarang saya akan coba dengan cairan HNO3 atau nitrit. HNO3 atau nitrit ini cairan yang untuk menguji emas. Dia tidak akan memakan emas. Kalau ini emas, dia tidak akan dimakan. Tapi kalau ini imitasi, maka ini akan hilang. Ya, perhatikan ya. Ini saya tunjukkan, saya coba dengan HNO3 ya. Ini HNO3 yang kemarin saya buat di video tutorial saya. Nah, saya gosokkan seperti ini, sahabat. Lihat. Kalau dia emas, dia akan warnanya berubah menjadi warnanya kuning. Seperti ini, positif. Kalau begini teman-teman menemukan besok, ini sudah pasti emas. Emas 99,99K. Ya, saya perhatikan. Nah, kalau dia imitasi, apabila digosok, dia akan hilang. Ya. Jadi kalau mau ngetes emas itu, digosok aja pakai batu sekuat mungkin, lalu dikasih cairan HNO3, oleskan ke permukaan batu ini. Kalau dia emas, dia akan bertahan, nggak akan dimakan dengan cairan HNO3. Kenapa tidak akan dimakan cairan HNO3? Karena cairan nitrit ini tidak memakan emas, dia tidak bisa melarutkan emas. Ya, dia tidak bisa melarutkan emas. Tapi kalau ini perhiasan palsu, maka dia akan hilang. Ya, perhatikan. Oke, gampang kan untuk mengetes suatu emas atau bukan? Tinggal teman-teman cari saja HNO3, gosokkan di batu ini. Coba lihat, warnanya berubah menjadi warna kuning emas, kuning full. Nah, bersinar ya warna kuningnya. Itulah emas, sahabatku semua. Gampang. Nah, jadi kalau teman-teman pernah melihat penjual-penjual emas, penampung-penampung emas di pinggir jalan, dia ada dua cairan dia. Ada dua cairan. Cairan pertama HCl, yang cairan kedua HNO3. Jadi air keras 1, air keras 2 itu sebenarnya adalah air keras 1 itu HNO3 atau nitrit asid. Air keras 2 itu adalah HCl. Jadi mereka mempergunakan HCl. Pada dasarnya tukang emas pun nggak tahu dia. Tukang emas tuh nggak tahu apa cairan yang mereka gosokkan tuh. Tahu dia beli toko kimia air keras saja. Nah, kalau di toko kimia itu namanya di toko perhiasan emas, toko-toko yang menjual alat emas, itu nama cairan ini kicap namanya. Kecap, Bang, beli air keras kecap. Berarti itulah air untuk uji emas. Ya. Nah, ini namanya air keras biasa, itulah HCl. Jadi orang awam kadang-kadang bingung, air keras ini berapa banyak? Sebenarnya air keras itu untuk menguji emas ada dua, HCl dan HNO3 apabila digabung. Oke guys, sekarang setelah saya ini tadi saya gosok ini yang emas 700, kadar 700 atau 70%. Sekarang kita akan uji coba apakah ini dengan HNO3 ini. Saya akan coba dan lihat hasilnya. Perhatikan. Nah, nampak ya? Nah, ini kadar emas 700. Nah, dia tidak dimakan oleh HNO3. Nah, oke, paham ya? Jadi kalau untuk mengetes emas itu cuma cukup menyediakan nitrit asid atau HNO3. Jadi kalau teman-teman susah carinya, tinggal buka tutorial di YouTube saya, teman-teman akan nampak. Ya. Nah, ini tadi. Sekarang saya akan uji coba lagi perhiasan yang bukan emas ya. Ini saya gosok seperti ini. Ini bukan emas, sahabat. Ini bukan emas. Tapi kalau orang pikir orang ini emas juga. Ini bukan emas ya. Kita nandakan bagaimana ini emas atau bukan. Saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman. Warnanya kuning juga. Nah,
begini, cara menguji emas tuh digosok seperti ini teman-teman. Nah, kuat-kuat. Gosoknya kuat-kuat, jangan di atas, kuat-kuat. Nah, oke, sekarang saya akan uji coba dengan HNO3 ya. Perhatikan. Nah, hilang dia sahabat. Nah, tengok ya. Hilang dia kan. Nah, itulah dia bukan emas. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di pinggir jalan atau di tempat-tempat pariwisata, bawa pulang lalu dicek, diuji coba. Ya. Dia hilang. Nah, paham ya? Jadi saya ajari satu kali lagi. Ini tadi emas yang bukan emas, perhiasan yang bukan emas. Ini tadi perhiasan, ini emas 700 ya. Yang ini tadi emas yang saya temukan di tempat hiburan. Nah, ini emas tua. Nah, menandakan ini. Nah, nampak ya? Nah, ini hasilnya. Jadi kalau untuk menguji emas, biar kalau seandainya teman-teman diuji dibilangnya ini bukan emas, apabila teman-teman pergi ke toko emas, dia menguji coba dengan dua cairan ini, ya, cairan HCl dan HNO3. Biasanya dibuat sini air keras 1, air keras 2 ya. Ini kalau tadi kan sudah saya kasih HNO3, sekarang akan saya uji dengan HCl ya, ditambahkan HCl, maka dia akan, perhatikan, nah, hilang. Nah, warnanya berubah hilang tapi masih ada warnanya, nampak ya. Nah, begitu juga ini perhiasan yang saya temukan tadi. Nah, coba perhatikan perhiasan yang saya temukan tadi, warnanya kuningnya lebih ketara, ibaratnya warnanya berubah dia kuningnya. Berarti emas yang saya temukan ini kadar emasnya 99 atau 24K. Nah, ini emas kadar 700 atau 70% emas, 30%-nya tembaga. Ini cara mengetes uji cobanya, dia akan ketahuan di sini. Ya. Nah, jadi untuk melebur emas atau bukan, hanya dua bahan ini. Digabungkan bahan ini jadikan satu, maka itu akan berubah dari sini. Oke? Ya, kalau bukan emas dia akan hilang seperti ini. Ini bukan emas ya. Emas tetaplah emas, walaupun dikasih apa-apa dia tidak akan berubah. Perhatikan ya, emas tetap emas, dia tidak akan berubah, walaupun dikasih air keras dia tetap akan warna emas, tidak akan berubah. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kalau perak. Nah, kalau perhiasan yang kita temukan itu adalah perak atau bukan. Oke, sekarang ini saya hapus ya semuanya ya. Udah paham ya tentang sini ya? Nah, saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus seperti ini. Nah, apabila teman-teman menemukan sesuatu di jalan berupa uang, koin seperti ini. Sini saya banyak menyimpan koin teman. Ini teman, ini hasil saya menemukan koin-koin. Nah, ini koin-koin yang saya temukan ini ada tembaga, ada perak. Nah, apabila teman-teman menemukan koin seperti begini, uang lama, gambar uang golden dolar seperti ini, jangan teman-teman buang ya. Ini bisa jadi perak. Bagaimana cara dia ini perak atau bukan? Cukup kita tes seperti ini. Saya gosok seperti ini teman. Nah, gosoknya kuat-kuat aja. Ya, nah seperti ini. Ya. Nah, ini perak juga. Ini perak, ini cincin perak ya. Saya gosok seperti ini. Atau juga teman-teman menemukan gelang seperti ini, nah, jangan dibuang. Kalau misalnya begini, kita deteksi dulu dia perak atau emas ataupun emas putih. Kita cek seperti ini. Saya gosok seperti ini ya. Nah, nih. Oke. Paham ya? Nah, bagaimana ini mengetesnya? Kita mau tahu ini perak atau perhiasan atau imitasi, caranya gampang. Cukup kita kasih cairan HNO3. Ini. Ya. Cukup kita kasih cairan HNO3 ya. Perhatikan. Ini HNO3. Saya akan oles di tempat sini. Perhatikan. Nah. Tuh, lihat. Nah, dia tidak hilang, tapi dia meninggalkan
meninggalkan bekas. Nah, bagaimana kita tahu ini perak atau emas? Ya, kalau emas dia akan berubah warna kuning. Tapi ini warnanya putih. Nah, bagaimana kita tahu ini perak? Saya tahu ini perak. Bagaimana saya tahu nandakan ini perhiasan perak? Cukup teman-teman kasih HNO3 dan ambil air aqua atau air mineral atau air apapun, tinggal ambil begini, teteskan begini. Ya, perhatikan ya. Allah. Nah, kalau perak dia berubah warna putih susu. Wah, ini warna airnya itu berubah jadi warna putih susu. Jadi kalau teman-teman menemukan seperti begini uang lama atau perhiasan seperti ini warna putih, gosok ke batu saja yang warna hitam, lalu kasih HNO3, lalu diteteskan dengan air putih atau air mineral, maka cairan akan berubah warna putih susu. Tuh, warna perumah cairannya berubah warna putih susu dia. Nah, ini kalau di kamera. Sebenarnya kalau siang ini nampak ini karena ini saya syuting malam. Nah, jadi dia akan berubah warna putihnya putih susu. Itulah perak. Perak itu warnanya putih susu kalau dilebur. Ya, kalau dilebur dengan HNO3 dan dia akan berubah menjadi warna putih susu. Ya. Oke, paham ya? Nah. Oke teman-temanku semua, apabila nanti teman-teman menemukan cincin, ada cincin ataupun gelang, ada kode di belakangnya, ya, ada kode 925, itu berarti perak, ya. Saya kajari, kalau ada 925 itu berarti perak. Kode kalau emas dia ada belakangnya tambah K. Contoh 24K. Kalau menemukan itu 24K itu berarti emas, atau 916K itu emas, ya. Tapi kalau teman-teman menemukan di pinggir jalan atau di tempat hiburan gelang, perhatikan dulu di bawahnya ini ada kode enggak. Kalau dia kode 925 itu perak, ya. Ingat, kode 925 tanpa ada K di belakang itu perak, ya. Tapi kalau 916K itu emas. Nandakannya gitu saja. Kalau setiap perhiasan ada kode, ada K berarti emas. Kalau tidak ada K berarti perak, ya. Biar lebih abdul lagi, kita menguji cobanya dengan cairan HNO3 tadi yang saya ajarin tadi, ya. Paham ya? Cukup paham ya di sini ya. Ada pertanyaan, nanti kalau teman-teman kurang paham silahkan komen di kolom komentar. Kolom komentar di video saya, tanya di situ. Ingat, tanya yang sopan, ya. Dan apabila teman-teman kira-kira video saya ini bermanfaat, silahkan teman-teman share. Oke, jangan lupa nanti di like, komen di video tutorial saya. Oke, teman-temanku semua, satu lagi saya kasih tahu teman-teman, jika menemukan seperti begini, jangan dibuang. Sekarang saya akan coba, ini adalah emas swasta. Saya akan tunjukkan bagaimana saya tahu ini swasta atau enggak. Cukup seperti ini juga, ya. Nandakan kalau emas swasta dia warnanya kuning kemerah-merahan, itu swasta. Ya, bagaimana kita tahu ini swasta atau bukan? Tinggal begini aja. Gosok seperti ini, kuat, tarik seperti panjang begini, ya. Nah. Oke, nampak ya? Nah, seperti ini ya. Saya gosok seperti ini. Gosoknya jangan pelan-pelan, kuat aja, lebih bagus, lebih tebal, lebih bagus, ya. Nah, sudah, itu nampak ya warnanya. Lalu saya beri dia HNO3 atau nitrit asid atau air keras ke orang. Nah, ini ya, saya beri begini. Ya, perhatikan. Nah, itu lihat. Nah. Kalau emas, kalau swasta itu dia akan meninggalkan warna merah. Nah, ini dia. Dia akan samar-samar. Nah, kalau samar-samar begini berarti ini emas, ya. Berarti ini emas. Perhatikan. Nah, itu ada dia. Nampak ya warnanya tuh? Nah, warnanya agak sedikit merah-merah, tapi dia nggak hilang. Masih ada. Itu nandakannya dia emas. Kadar emasnya rendah. Nah, kalau dibilang di swasta. Kenapa saya bilang swasta? Kalau tembaga dia yang tinggal itu emas, yang tembaganya itu terbakar ya. Hangus dimakan cairan HNO3 ini. Karena tembaga larut dengan HNO3. Kalau emas dia tidak akan larut. Nah, itu yang tinggal itu adalah emas. Nah, nampak ya? Nah, nampak kan? Nah, itu adalah emas. Wah, dia samar. Oh, berarti ini emas. Kalau ditokohin dia ini bilang bukan mamanya dia bilang emas, berarti abang berbohong, Bang.
misalnya menemukan seperti ini mau dijual di pasaran, mau dijual, dia bilang, oh Pak maaf Pak ini bukan emas. Sementara kalian uji coba emas, berarti Bapak nokoh Pak, bilang saya udah coba ini Pak, ini adalah emas, emas rendah, emas swasta. Oke, paham ya? Jadi begitu saja cara mengetesnya. Ya, kalau mau nengok emas yang kadar tinggi, ini tadi saya tunjukkan ke teman-teman. Nah ini, ya ini ya, ini kadar tinggi, atau ini lebih bagus dari perhiasan yang saya temukan tadi. Mana saya taruh tadi ya? Nah ini dia, ini yang saya temukan di jalan, di dalam hutan tadi, di pinggir pesajian jalanan. Saya gosok seperti ini ya, biar teman-teman perhatikan ya, biar teman-teman pada tahu ini bukan setting-settingan. Lihat ya, sekali lagi. Nah ini, perhatikan. Saya beri dia HNO3. Lihat hasilnya. Nah, emas tetaplah emas, walaupun dikasih apa-apa dia tidak akan hilang. Nah itu, malah warnanya tambah kuning, tambah kilat. Itulah menandakan dia emas. Sedangkan ini emas swasta, dia warna emasnya kabur, hilang karena tipis. Ya, kalau ini kadar emasnya tinggi. Ya, nah, jadi saya jalan-jalan menemukan ini, saya timbang sebanyak 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gitu lah. Jadi kalau saya jual ke pasaran, ini harganya sekitar 900.000 sahabat. Bayangkan kalau kita menemukan uang 900.000 dengan sebentuk bahan kecil begini. Bayangkan aja kalau dia besar, berapa duit yang kita temukan. Jadi saran saya, jika teman-teman pergi berlibur atau mandi-mandi, pergi sama keluarga, menemukan sesuatu di jalan, di pinggir jalan atau di hutan atau di tempat pemandian, jangan dibuang, kantongi dan pulang nanti deteksi dengan cairan HNO3 atau HCl. Jika susah mencari cairan ini, cukup teman-teman tonton di video tutorial saya sudah upload tuh bagaimana cara membuat HNO3 atau nitrit asid. Oke, cukup sekian lah ya tutorial yang saya berikan hari ini kepada teman-temanku semua. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.